Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Lawia dari kelas 2 PBAB dengan NIM 2108102040. Adanya saya di sini, saya akan memaparkan materi tentang bahasa, karakteristik, dan fungsinya. Yang saya akan bahas pertama yaitu bahasa. Apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa adalah karunia terbesar setelah akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada umat manusia. Keberadaan bahasa bagi manusia menjadikan pembeda dari makhluk lain di dunia ini. Dengannya membantu manusia dalam membangun ide, menyampaikan perasaan, emosi, dan berkomunikasi kepada orang lain, juga menjadi sumber kesenangan dan inspirasi. Definisi bahasa. Definisi bahasa yaitu berikut beberapa yang diutarakan oleh para ahli bahasa lantas generasi diantaranya ada Ibnu Jini. Ibnu Jini ini bernama aslinya Abu Alfred Usman Ibnu Jini. Tokoh linguistik ini lahir di Mosul, Irak. Tidak ada yang bisa memastikannya tahun kelahirannya. Dalam kitab Tabaqat An-Nuhat disebutkan bahwa Ibnu Jini ini wafat di usia 70 tahun. Dan bila ditarik mundur dari tahun wafatnya di tahun 392 Hijriah, maka kelahiran diperkirakan tahun 321 atau 322 Hijriah. Dia adalah linguis Arab aliran Baghdad. Ungkapan di atas adalah secara umum bermakna bahwa bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap komunitas atau masyarakat bahasa untuk menyampaikan keinginan mereka. Definisi tersebut menurut Abdur Rajahi mencangkup beberapa realita kebahasaan, yaitu ada 4. Yang pertama, hakikat bahasa adalah bunyi. Yang kedua yaitu ada fungsi sebagai sarana interaksi dan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu pengguna bahasa adalah komunitas masyarakat, bukan individu. Yang keempat ada penggunaan bahasa oleh komunitas masyarakat yang bertujuan menyampaikan maksud dan keinginan. Yang selanjutnya yaitu menurut Ibnu Khaldun, tokoh nahwu dan juga fiqih Syafi'i, Abu Syahal Al-Quttani, murid dari As-Salabi Al-Mubarad dan Abu Syaid Asy-Syakari. Sosok Ibnu Jini ini telah menjadikan sumber rujukan bagi para peminat bahasa di Sentero, Mosul di usia 16 tahun. Dengannya, bahasa merupakan sebuah ekspresi penutur tentang maksud keinginannya. Ekspresi itu merupakan aktivitas lisan sebagai upaya mengkomunikasikan maksud atau penutur tersebut. Oleh karena itu, bahasa harus menjadi sebuah pembiasaan yang bersifat mapan, terus-menerus dalam organ reproduksi berbahasa, yaitu lidah, dan sistem berbahasa tutur di setiap bangsa berlangsung berdasarkan istilah kosakata dan kaidah kebahasaan mereka masing-masing. Bahasa berdasarkan pengertian yang disampaikan Ibnu Khaldun memandang sebagai bahasa itu adalah sarana yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Ia menjadi media utama dan komunikasi dalam mengekspresikan pandangan dan perasaan. Yang kedua yaitu hasil kesepakatan komunitas masyarakat terkait simbol-simbol tuturan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini menjadi alasan berkeanekaragaman bahasa manusia karena setiap komunitas bahasa memiliki istilah yang beragam untuk menamai atau disebut juga memaknai sesuatu. Yang ketiga ada berbahasa adalah aktivitas lisan. Ibnu Khaldun memberikan penekanan karakteristik bahwa bahasa sebagai berikut. Yang pertama ada pengetahuan berkomunikasi dan berekspresi. Yang kedua kuantitas leksikon dapat berbeda antara masyarakat bahasa. Yang ketiga terdiri dari bunyi yang berhubungan dengan makna. Yang keempat aktivitas lisan. Yang kelima ada konvensi. Dan yang keenam berbicara adalah hasil akhir dari kompetensi. Selanjutnya yaitu ada karakteristik ciri khusus bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem, hal ini dimaknai bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur
tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Hal ini kemudian menjadikan bahasa bersifat sistematis, yaitu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak, secara sembarangan. Bahasa juga bersifat sistematis, yaitu bahasa bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri juga dari sub-subsistem atau sistem bawahan. Sub-subsistem tersebut adalah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang. Lambang bahasa itu ada dua, yang pertama ada bunyi, dan yang kedua ada visual. Yang ketiga yaitu bahasa adalah bunyi. Bahasa merupakan lambang yang wujudnya adalah bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa yang primer adalah yang diucapkan dari alat ucap manusia. Bahasa sekunder adalah bahasa tulisan. Bahasa dikatakan mempunyai yang keempat, yaitu ada bahasa itu bermakna. Bahasa dikatakan mempunyai makna sebab mempunyai fungsi, yaitu menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pikiran berdasarkan perbedaan tingkatannya. Makna bahasa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, makna leksikal, yaitu makna yang berkenaan morfem atau kata. Yang kedua, ada makna gramatikal, yaitu makna yang berkenaan dengan frase, klausa, dan kalimat. Yang ketiga yaitu ada makna pragmatik, yaitu makna yang berkenaan dengan wacana. Yang kelima yaitu bahasa itu arbitrer, yaitu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang keenam yaitu ada bahasa itu konvensional, artinya bahasa merupakan hasil kesepakatan semua anggota masyarakat bahasa dan mereka mematuhi kesepakatan bahwa tanda berupa bunyi atau kata tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Yang ketujuh yaitu bahasa itu produktif. Maksudnya yaitu meski unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan jumlah unsur terbatas dapat dibuat satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa, itu tidak dapat berlaku dalam bahasa. Yang kedelapan, ada bahasa itu unik. Artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem yang lainnya. Yang 9, ada bahasa itu dinamis. Artinya bahasa ikut berubah sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat yang tidak tetap atau selalu berubah. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi bahasa. Para ahli bahasa telah membahas fungsi bahasa secara umum. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa fungsi atau function bahasa berbeda dengan penggunaan atau disebut juga use bahasa. Kutaratna berpendapat antara fungsi dan kegunaan bahasa memiliki perbedaan, yaitu kegunaan dan fungsi. Perbedaan kegunaan yaitu lebih mengacu pada struktur eksternal, sedangkan fungsi yaitu lebih pada struktur internal. Ia memberikan contoh pada bentuk obat. Kegunaan bahasa digambarkan sebagai manfaat obat, yaitu mengobati penyakit, sedangkan fungsi obat adalah untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan selanjutnya memberikan makna atau kesembuhan bagi pasien. Selanjutnya yaitu ada bahasa dalam linguistik. Apa itu bahasa dalam linguistik? Di sini saya akan menjelaskannya bahasa dalam linguistik, yaitu bahasa sebagai objek kajian linguistik. Bahasa memiliki dua makna, yaitu yang pertama ada bahasa sebagai sebuah konsep abstrak dan yang kedua bahasa sebagai sebuah sistem yang kebahasaannya yang spesifik. Bahasa-bahasa di dunia ini seperti bahasa Arab, Indonesia, Inggris, dan lain-lain adalah contoh dari makna bahasa sebagai sebuah sistem kebahasaan yang spesifik. Dan menurut Ferdinand de Saussure merumuskan bahasa dalam tiga istilah, yaitu ada language, lingua, dan foral. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.